Pernahkah kamu duduk sendirian di malam hari, menatap langit-langit kamar, dan bertanya, "Untuk apa semua ini?" Bukan dengan nada marah, bukan juga dengan keputusasaan, tapi dengan kelelahan yang tenang. Di titik itu, manusia tidak sedang mencari jawaban besar. Ia hanya ingin tahu apakah hidup ini perlu dimaknai atau cukup dijalani saja. Di episode sebelumnya, kita memperdebatkan. Di episode ini, kita berdamai. Ini bukan lagi tentang siapa yang benar antara nihilisme dan humanisme. Ini tentang bagaimana dua cara pandang ini hidup di dalam manusia yang sama. Karena pada akhirnya, hampir tidak ada manusia yang sepenuhnya nihilistik, dan hampir tidak ada manusia yang sepenuhnya humanis. Episode ini adalah penutup. Bukan karena pertanyaan telah selesai, melainkan karena kita akhirnya cukup dewasa untuk menerima bahwa tidak semua pertanyaan perlu ditanyakan. Bagi kalian yang belum menonton 2 episode sebelumnya, lebih baik kalian menonton terlebih dahulu supaya paham yang dikontekskan dalam video ini. Terima kasih. Mari kita mulai dari nihilisme. Nihilisme sering disalahpahami sebagai filsafat keputusasaan. Padahal, pada akar terdalamnya, nihilisme adalah kejujuran radikal. Nihilisme berkata, tidak ada makna objektif yang tertanam di alam semesta. Tidak ada tujuan kosmik yang menunggu manusia. Tidak ada mengapa universal di balik penderitaan, cinta, atau kematian. Dan bagi sebagian orang, ini terdengar mengerikan. Namun bagi yang lain ini justru membebaskan. Bayangkan seseorang yang hidup dalam tekanan ekspektasi. Harus sukses sebelum usia tertentu. Harus menikah, harus bermakna, harus jadi sesuatu. Lalu suatu hari ia menyadari, tidak ada skrip kosmik, tidak ada penilaian final dari semesta. Nihilisme membebaskan manusia dari tiraninya makna yang dipaksakan. Dalam kehidupan sehari-hari, nihilisme hadir ketika seseorang berkata, "Aku tidak harus hebat. Aku tidak harus meninggalkan warisan. Aku boleh hidup sederhana, lalu mati tanpa jejak." Nietzsche tidak menciptakan nihilisme, ia hanya mengumumkan bahwa Tuhan sebagai sumber makna absolut telah runtuh. Masalahnya bukan nihilisme itu sendiri. Masalahnya adalah apa yang manusia lakukan setelah menyadari kekosongan itu. Di sisi lain, ada humanisme. Humanisme tidak bertanya, apakah hidup memiliki makna objektif? Humanisme bertanya, jika tidak ada makna objektif, apa yang akan kita lakukan satu sama lain? Humanisme adalah filsafat yang lahir dari luka sejarah. Perang, genosida, penindasan semua terjadi ketika manusia tunduk pada ide yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Maka humanisme berkata, manusia adalah pusat pertimbangan moral. Penderitaan manusia nyata. Kebahagiaan manusia penting. Dalam kehidupan nyata, humanisme hadir bukan dalam buku, melainkan dalam tindakan kecil. Seorang guru yang tetap mengajar meski sistem pendidikan rusak. Seorang dokter yang merawat pasien tanpa bertanya latar belakang. Seorang teman yang mendengarkan meski tak punya solusi. Humanisme tidak mengklaim hidup pasti bermakna. Ia hanya berkata, selama kita hidup bersama, mari kita saling memperlakukan seolah makna itu penting. Dan disitulah kekuatan humanisme. Ia tidak menunggu kebenaran metafisik untuk mulai berbuat baik. Di titik ini, mari jujur. Sebagian besar dari kita hidup nihilistik di kepala, namun humanis dalam tindakan. Kita tahu hidup ini mungkin tidak punya makna objektif. Namun kita tetap marah ketika diperlakukan tidak adil. Kita tetap menangis ketika kehilangan. Kita tetap peduli. Ini bukan kontradiksi. Ini adalah kemanusiaan. Nihilisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak ilusi.
Humanisme mengajarkan kita untuk tidak menjadi dingin. Manusia bukan makhluk logis sepenuhnya. Kita adalah makhluk yang hidup di antara kehampaan dan harapan. Dan mungkin kebijaksanaan tidak terletak pada memilih salah satu, melainkan mengetahui kapan menggunakan yang mana. Mungkin kita tidak membutuhkan nihilisme yang menghancurkan segalanya. Dan kita juga tidak membutuhkan humanisme yang sok suci. Yang kita butuhkan adalah nihilisme yang dewasa yang tahu bahwa hidup tidak bermakna secara kosmik, namun tetap mengizinkan manusia menciptakan makna personal. Dan humanisme yang rendah hati yang sadar bahwa kebaikan tidak menyelamatkan semesta, namun bisa menyelamatkan satu orang. Makna tidak harus abadi untuk menjadi bernilai. Tindakan tidak harus kekal untuk menjadi berarti. Di akhir seri ini, kita tidak memilih pemenang, karena hidup sendiri tidak memilih satu jawaban. Mungkin hidup memang absurd, dan mungkin justru karena itu kita memilih untuk peduli. Bukan karena ada alasan kosmik, tapi karena kita bisa. Jika nihilisme mengajarkan kita bahwa langit tidak menunggu kita, maka humanisme mengajarkan kita untuk saling menunggu di bumi. Dan mungkin itu sudah cukup. Sekian sampai sini. Terima kasih yang sudah mengikuti series pendek ini, Nihilism versus Humanisme. Jangan lupa untuk share video ini dan jagalah kesehatan kalian. Sampai jumpa di pembahasan berikut dari kami.